beras dan lain sebagainya, dan bermacam-macam adat istiadat. Tapi itu ini salah satu kegalauan dari kemarin, termasuk bagaimana cara mengajar kalau anak itu beda-beda, ya kan? Adonan ini gitu kan, beda itu. Maka setelah kemarin komisi belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan melatihkan sendiri, oh ternyata seperti ini, paham gitu. Tadinya kan kalau kita bawa di dalam kelas itu muridnya berbeda-beda, tidak mau cara berbeda. Kira-kira itu salah satu. Nah sekarang ke nilai kan, kalau kemarin kan nilai kita dari berat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita memanfaatkan istilahnya itu mengembangkan ya supaya anak-anak bisa melejit ya. Ini mungkin simbol ini atau logo ini sudah seringkali kita lihat dan kita gunakan. Kemudian logo Tukul Handayani. Tetapi apakah kita dalam saya ya filosofi yang dikembangkan yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia. Indonesia. Mungkin tidak cocok jadi guru penggerak atau menggerakkan jadi guru penggerak. Kita hikmahnya baik. Baik, apa yang disampaikan Pak Mardini itu benar. Dari suara, dari gunung, apapun yang kita lihat, bukan gunungnya, bukan suaranya. Kita semua berharap bahwa kita memiliki ahlak yang mulia, karena ahlak lebih tinggi daripada ilmu. Sains seperti yang sudah dituangkan oleh visi sekolah, sehingga mereka bisa memiliki wawasan, cerdasan, selanjutnya kemudian peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekolahnya maupun lingkungan di sekitarnya. Saya rasa itu saja. Oke, Mbak Didi, kasih tepuk tangan dulu untuk ini. Di luar sana di lapangan, ada yang pintar menari, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar olahraga. Itu terkadang tidak masuk dalam pikiran kita bahwa kalau saya mengajar itu anak-anak harus bisa belajar biologi seperti itu. Tetapi di luar sana mereka punya potensi yang tidak kita ketahui. Dari religi, ya, kemudian integrasi, kemudian apa yang juga kemerdekaan, kemudian ada satu lagi, ada 5 itu. Kita lebih mengejar prestasi. Kayak kalau kita seperti menentukan nilai, oh nilai aku segini, anjlok nih, ini nilai aku harus segini. Tapi mungkin benar pada kurikulum merdeka kita para guru meminta bahwa siswa untuk memilih kemampuan mereka. Mungkin ada yang Menurut Elsa itu puisi menjelaskan bahwa Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya sama seperti Pak Imam tadi, dan kita sebagai rakyatnya untuk menghargai keanekaragaman tersebut. Terima kasih. Oke, aku super Elsa, makasih Elsa. Nah, jadi kita sama kita seperti di sekolah ya. Di sekolah jadi fokus kita itu mudahnya anak-anak ya. Saya sering ngomong, semua Yuna kita berangkat dari diri kita sendiri. Gak usah nengok uang, tanggung jawab mulai dari hal yang sepele. Nah itu sebenarnya berangkatnya dari sana. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa tanggung jawab kita sebagai warga sekolah sesuaikanlah dengan kapasitas kita. Kalau kita guru, ya apa tanggung jawabnya? Minimal itu dulu. Tidak ada lagi KKM gitu. Nah terus jangan kita kriteria anak tuh naik kelas gitu. Patokannya apa gitu. Terima kasih. sebagai guru atau sebagai siswa atau sebagai kepala sekolah ataupun wakil dan sebagainya, baru kemudian kita mendiskusikan, menyamakan persepsi ya
kira-kira semacam melakukan pertemuan, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan untuk merasakan perubahan dari visi ini. Kalau kemudian misalnya visi dan juga untuk kemajuan sekolah ke depan. Dari sudut pandang saya, kita membuat sekolah ini paham bahwa sebenarnya murid itu merupakan bibit anak. Bibit dan sekolah ini adalah lahan. Kita guru Ibu di langit Ka'bah, ya. Kemudian ada buku lagi untuk raga, kemudian ada dapur ibu, kemudian ada cerita dalam hujan dan ada buku sang penulis. Semua ini buku antologi saya semua juga bersama teman-teman lainnya yang akan saya juga serahkan ke perpustakaan sekolah ini ya. Jadi kita selesai dulu. Kata Himawan tadi berkaitan dengan perubahan kita harus siap. Ya, jadi cuma ada tanda petik seperti yang dikatakan Pak Him, perubahan itu harus disiapkan dulu apa yang harus kita lakukan. Seperti semakin aku belajar, semakin banyak yang tidak aku ketahui. Aku ingin mengetahui semua yang telah aku cari. Hampir semua yang telah aku ketahui hilang rasanya. Rasa itu membuat aku ingin bersama. Ingatlah satu, kamu harus berkolaborasi. Lega dengan apapun hasil akhir, yang terpenting adalah proses. Egois adalah sifat yang harus terus dikikis. Izinkan kami menyampaikan puisi akrostik dari sebuah nama. Siapa yang tak kenal saya? Dari Hid. Saya ambil Hid itu dari A. Hidup ini harus ada harapan dan cita-cita. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus punya cita-cita. Karena kita tanpa cita-cita bagaikan hidup yang tak punya anak-anak. Berikut, kalau kita mau mencapai cita-cita itu, maka harus kita punya inovatif. Berikutnya, inovatif ini adalah suatu kreasi yang dini hari malam Jumat kau dilahirkan di dunia. Apa yang membuat kau dilahirkan? Cita-citamu mungkin mulia, menjadi pionir perubahan anak bangsa. Tapi apa yang kamu punya? Di hadapanmu hadir anak-anak bangsa, menunggu dengan penuh harap, menunggu siraman pengetahuan yang akan menumbuh kembangkan motivasi dan semangat juang anak-anak bangsa demi menggapai masa depan. Terima kasih. Yaitu dari penyelarasan visi dan perubahan sekolah. Moto guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan, dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun di daerahnya. Semoga kita semua bisa menjadi calon guru penggerak dan bisa menjadi sekolah penggerak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, Pak Saryanto, Pak Mandini, Pak Himawan, dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.